Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam untuk edisi Sabtu 26 September 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengawali ke seluruh rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasarinya dengan mendengarkan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memohon kekuatan dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, semua karena tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, mengawali seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami. Layakkan kami Tuhan, agar supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami di pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Matius 9 ayatnya yang ke-28, yang berbunyi demikian. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Percaya dan kerendahan hati, itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah perjalanan tur pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada dua orang buta yang mengikuti dia sambil berseru-seru. Kita melihat dari pembacaan kita dari ayat 27 sampai 31. Mereka berseru, kasihanilah kami hai anak Daud. Nah Bapak Ibu, sekalipun sudah mendengar seruan dari kedua orang buta tersebut, Tuhan Yesus tidak langsung bertindak. Karena ia hendak menguji kesungguhan iman percaya mereka. Jadi tidak serta-merta langsung Tuhan bertindak memenuhi permohonan mereka. Ada sesuatu yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut, menguji keyakinan atau iman percaya mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus bertindak untuk menolong, ia ingin memperoleh jawaban yang pasti, jawaban yang tulus dari hati kedua orang buta tersebut. Ya Tuhan, kami percaya. Rupa-rupanya ini menjadi kunci. Ya. Kata kunci dalam rangka menggerakkan hati Tuhan Yesus, yang sekaligus merupakan ketulusan dari kedua orang buta tersebut mengatakan bahwa mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kunci untuk menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, menolong dan menyelesaikan persoalan yang kita alami adalah hati yang percaya. Setelah mendengar jawaban dari dua orang buta itu, kemudian Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan mereka bisa melihat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala sesuatu pasti terjadi menurut apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Banyak orang menginginkan berkat, banyak orang menginginkan pertolongan, dan banyak orang menginginkan mujizat dari Tuhan. Tetapi mereka melandasinya dengan mengandalkan logika, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kehebatan mereka, dan menggunakan cara-cara manusia. Hal ini tentunya sulit bagi mereka untuk dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kerendahan hati adalah kunci juga untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kerendahan hati kita. Sekali lagi merupakan salah satu kunci di mana kita dapat mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa hebat, selama kita merasa diri bahwa saya pintar, saya mampu, itu berarti ada kesombongan dalam diri kita. Dan kita masih meninggikan diri. Tidak akan mungkin ada pertolongan daripada Tuhan yang bisa kita terima. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang seorang perempuan Siro-Venesia yang anaknya kerasukan setan, merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sekalipun dia disebut anjing, tak membuatnya marah atau tersinggung. Saat ia meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya." Markus 7 ayat 27 hingga 28. Kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan Siro-Venesia juga merupakan kunci mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Perempuan itu lulus dalam ujian kerendahan hati. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepadanya, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa iman percaya dan kerendahan hati, seruan dan doa kita tak mampu menyentuh hati Tuhan. Sekali lagi, tanpa iman percaya dan kerendahan hati, seruan dan doa kita tidak akan mampu menyentuh hati Tuhan. Maka dari itu, marilah kita tetap beriman percaya kepada Tuhan, merendahkan hati kita, agar supaya kita boleh mengalami mujizat, kita boleh mengalami pertolongan, kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan
di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami semua. Tuhan, layakan dan mampukan kami agar supaya firman ini boleh benar-benar tertanam dalam hati kami dan boleh kami jadikan suluh dan pedoman untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Bapa dalam surga, berkati dan pimpin saudara-saudara kasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menjadi dokter bagi mereka, agar supaya mereka boleh sembuh seperti dia sedia kala, kembali boleh mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan bagi mereka. Demikian yang bersukacita bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Berkati segala sukacita mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami yang diembankan bagi kami di sepanjang hari ini, besok dan selanjutnya. Lebih jauh Tuhan, Kau mengampuni dosa dan salah kami, sambut kami yang berdoa di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.